Shalom teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Ini ada sebuah postingan dari Mas Permadi Arya, dan di dalam postingannya ini dijelaskan mengenai rumah doa umat Kristen di Garut ditutup paksa, rohaniawan dan anaknya diusir. Nah teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, mengenai sulitnya umat Kristen ataupun saudara-saudara kita yang beragama Kristen di beberapa wilayah ataupun daerah di bangsa Indonesia ini, memang bukanlah sesuatu yang baru. Sudah belasan kali, bahkan ratusan kali kita mendengar betapa sulitnya saudara-saudara kita pada beberapa daerah ataupun wilayah untuk melaksanakan kegiatan peribadatan. Dalam postingannya oleh Mas Permadi Arya menyampaikan sebuah narasi, berita hari ini, masih pantaskah kita merayakan kemerdekaan saat sebagian warga Republik Indonesia minoritas belum merdeka beribadah di bagian barat negeri ini? Nah teman-teman, saya sepakat ya penggunaan istilah belum merdeka beribadah. Mengapa? Karena kesekian kali terjadi sulitnya saudara-saudari kita dalam hal melaksanakan kegiatan peribadatan. Nah tadi saya coba mencari mengenai informasi pembanding dari apa yang diposting oleh Mas Permadi Arya ini, dan ternyata benar adanya teman-teman. Bapak Ibu sekalian, seperti yang ada di layar di sini. Lalu juga di sini lebih jelas lagi ada sebuah gambar, di dalamnya ada sebuah gedung ya, ataupun sebuah nampak seperti sebuah rumah ya, tetapi ukurannya besar. Dan kemudian di bawah ini ada sebuah narasi yang mana menguraikan mengenai rumah doa di Kecamatan Caringin, Kabupaten Garut 1, Jawa Barat, ditutup paksa pemerintah setempat. Nah teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, dalam narasi yang disampaikan ini bahwa yang menutup paksa rumah doa itu adalah pemerintah setempat. Wah, ini gimana ya teman-teman ya? Mari kita melihat berikutnya ya. Apakah benar ditutup paksa ataukah bagaimana? Lalu kemudian juga diuraikan di sini bahwa penutupan telah dilakukan sejak 2 Agustus 2025. Selain itu, rohaniawan dan anaknya diusir untuk meninggalkan daerah tersebut. Wah, teman-teman, yang pertama, tempat ibadahnya ataupun rumah doa itu ditutup. Lalu kemudian rohaniawannya beserta dengan anaknya juga diusir untuk meninggalkan daerah tersebut. Di sini ada seseorang yang menguraikan bahwa menurut Yahya, selain melakukan penyegelan, pemerintah daerah pun mengusir rohaniawan rumah doa, Dani Nathanael namanya, beserta anaknya yang masih duduk di bangku kelas 3 sekolah dasar. Nah teman-teman, ini dampaknya luar biasa ya kalau kemudian itu diusir karena ada anaknya yang masih sekolah. Kalau kemudian diusir ke tempat yang lain, berarti ini berdampak terhadap sekolah dari si anak. Ya, diuraikan di sini bahwa mereka dilarang berada di wilayah Kecamatan Caringin. Saat ini Dani beserta anaknya mengungsi di wilayah Kabupaten Bandung. Teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, memang sesuatu yang sangat memilukan sekali. Ya, kalau kita melihat memang di sini diuraikan bahwa mengenai yang terjadi itu salah satu sebabnya karena mengenai perizinan. Nah, mengenai perizinan sebenarnya ini bukan sesuatu yang baru ya. Kalau kita lihat bahkan seperti yang terjadi pada beberapa waktu yang lalu, istilah izin ini kerap kali kemudian dipakai untuk mempertanyakan, bahkan kemudian seolah-olah sebagai sebuah legalitas bagi kelompok-kelompok tertentu untuk menyatakan penolakan, bahkan menyatakan pembubaran perihal diselenggarakannya, dilaksanakannya aktivitas peribadatan saudara-saudara kita yang beragama Kristen. Teman-teman, kita lihat ada waktu yang lalu itu ada demo yang dilakukan berulang-ulang karena penolakan dari kelompok tertentu terhadap aktivitas peribadatan saudara-saudara kita yang beragama Kristen. Wah, teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, kalau sudah seperti ini dikatakan bahwa pemerintah justru yang melakukan penutupan paksa rumah doa itu, lalu kepada siapa lagi warga yang beragama Kristen yang mengalami hal tersebut berseru menyampaikan aspirasi ataupun harapannya agar mereka bisa memiliki akses ataupun dijamin haknya untuk melaksanakan kegiatan peribadatan di rumah doa tersebut. Nah teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, di dalam uraian ini dijelaskan bahwa sesungguhnya kegaduhan itu berawal ya saat petugas Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat hendak melakukan pendataan. Nah ini hendak ya, berarti belum terjadi. Lalu kemudian diuraikan lagi bahwa namun sebelum petugas Kemenak Provinsi mendatangi lokasi KUA bersama Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Caringin, justru terlebih dahulu mendatangi rumah doa itu katanya. Ya, mereka membawa Dani dan anaknya ke sebuah hotel, dan pada Jumat itu diperkirakan sekitar jam 11 malam Dani dibawa ke hotel katanya untuk menghindari adanya hal-hal yang tidak diinginkan.
Lalu kemudian teman-teman, pada akhirnya mereka pun juga diuraikan di sini bahwa rumah doa itu memang sudah berdiri sejak 2010, berarti sekitar 15 tahun yang lalu teman-teman ya, Bapak Ibu sekalian. Tetapi menariknya teman-teman, bukan hanya ini saja ya, seperti yang di bagian awal tadi. Ini kan juga ada pengusiran ya katanya di sini. Nah, yang menjadi pertanyaan itu, yang melakukan pengusiran ini apakah sama dengan yang melakukan penyegelan ataupun penutupan terhadap tempat peribadatan ataupun rumah doa itu? Tapi apapun itu teman-teman sekalian, baik itu mengenai alasannya adalah karena izin ataupun hal-hal lainnya, saya berpikir bahwa apakah itu solusi yang paling baik? Apakah itu solusi yang paling bijaksana untuk mengakomodir hak dari warga negara yang sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi kita bahwa punya hak untuk beribadah? Nah teman-teman, menariknya kan di sini sebenarnya ya, bahwa latar belakang untuk itu dilakukan pengecekan ya, ini seperti yang ada di sini teman-teman ya, latar belakang untuk adanya pendataan itu kan karena di sini pendataan itu ataupun ini merupakan bentuk pembinaan karena surat keterangan tanda lapor atau yang disebut dengan SKTL rumah doa akan berakhir pada Februari 2026. Jadi masa SKTL-nya pun belum berakhir teman-teman ya, Bapak Ibu sekalian. Itu berakhirnya adalah pada Februari 2026 dan itu menjadi latar belakang adanya pendataan. Nah, diuraikan bahwa belum juga ya pihak dari Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat yang melakukan pendataan ternyata sudah ada ya teman-teman, KUA bersama forum komunikasi pimpinan Kecamatan Caringin datang lebih dahulu. Wah, ini gimana sih sebenarnya ini? Aduh Bapak Ibu ya, saya pusing ya kalau melihat hal seperti ini. Kenapa saya katakan pusing teman-teman Bapak Ibu sekalian? Karena kasihan ya saudara-saudari kita yang kemudian punya rumah doa, tapi ternyata teman-teman Bapak Ibu sekalian mereka tidak bisa menggunakannya ya, tidak bisa memakainya. Coba kita lihat di sini, alasan dari berdirinya rumah doa itu katanya di sini adalah karena jarak untuk beribadah ke gereja itu mencapai lebih dari 100 km. Itu jarak yang sangat jauh teman-teman Bapak Ibu sekalian ya. Jarak yang sangat jauh, dan dikatakan bahwa rumah doa itu bahkan diperuntukkan untuk mereka yang sekitar 100 orang, dan 100 orang itu teman-teman tersebar di 5 kecamatan. Jadi bukan hanya di satu wilayah. Jadi 5 kecamatan untuk satu rumah doa. Sesulit itukah teman-teman Bapak Ibu sekalian? Bagaimana dengan rumah doa ya, tempat-tempat ibadah yang bisa kita lihat mungkin bahkan hampir ada ya, satu kelurahan saja bisa ada berapa? Mungkin ya, mungkin ada satu RT ataupun satu RW, satu rumah doa, satu rumah doa. Tapi ini 5 kecamatan, satu rumah doa. Tapi sulit juga.